ada Kolombia. Juslin. Juslin tadi kalau naik baik. Juslin mau naik kah Juslin? Ada Juslin ini. Juslin Sola mau naik kah? Kalau Juslin Sola mau naik saya bertahan sedikit. Ada pertanyaan kah Juslin? Oh baru masuk. Oh ya. Oke. Man, engkau bertahan dulu sedikit. Kalau saya, Juslin minta naik Siap, supaya. Mo. Siap. Engkau tahan Oke, sedikit Mo. karena saya tidak ada Juslin di bawah. Juslin ini istrinya Katolik, dia Protestan, oke? Oke. Juslin, jam pira? Jam 12 Lain do ko. Bangun jam 12, Bapak. Jam 12 tapi siang Ini jam 12 tapi malam. Oh, muat siang, kok muat? Saya di Kolombia siang kah? 12 jam kita beda. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Oke, hebat ya bahasa Spanyolnya. Oke. Belajar. Ya. Oke, silakan, Juslin. Engkau ada 1-2 hal? Ini dua kangen para Romo. Saya kasih besar dia dulu. Oh ya, kain orang Bejawa kain orang Bejawa. Dua kangen para Romo, betul. Romo macam orang Kolombia, mirip sekali. Kolombia, Escobar, ya. Oh iya Romo, saya mau tanya satu hal Romo, boleh? Tapi ini tema malam ini tentang apa ya? Terserah, sudah bebas. Oh iya, baik. Hanya saya kan Rabu itu setiap hari Rabu namanya malam kesaksian, hari Rabu. Rindu rumah, rindu kesaksian. Jadi Rabu besok malam yang pernah di Protestan mereka datang dari Protestan. Bagus sekali Rabu malam itu bagus sekali. besok malam ya? Besok malam. Ya. Engkau besok malam engkau juga mau naik silakan. Dan baik. Oke. Siap. Silakan terus. Juslin. Oke, saya butuh istrimu omong besok karena bagaimana hidup dengan suaminya Protestan, oke? Siap Romo. Saya ini Romo, saya minta maaf, saya kan sering bergereja di Katolik tuh. Saya bingung tentang Ekaristi itu, kenapa umat hanya dapat hostia tanpa ada anggurnya. Oke. Alasan pastoral pertama alasan pastoral, oke? Alasan pastoral begini. Satu imam untuk 2.000 orang bagaimana? Gampang kan atau tidak gampang? Alasan pastoral. Sulit. Oke, alasan biblis. Sekarang kau mau tahu tuh alasan biblis. Bantu Man lo. 1 Korintus 10 ayat 16-17. 1 Korintus 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu. Oke, sudah. Sekarang konsentrasi, Jocelyn. Sekarang konsentrasi di ayat 17. Ya. Tentang roti sejauh. Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Jocelyn, jadi terima satu juga sudah. Karena kita semua adalah satu tubuh, maka kita terima dari roti yang sama itu. Ya. Oke. Tapi di bagian yang lain, lompat dulu sebentar. Kita lompat dulu ke alasan berikut. Dalam 1 Korintus yang sama 11 ayat 29. Sebab
siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman Tahan dulu. atas dirinya. Tahan dulu. Jusli, siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh dan darah atau tanpa mengakui tubuh Kristus? Baca ulang deh. Engkau dengar baik-baik ayat ini, penting sekali Paulus. Siap. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh dan darah Tuhan atau mengakui tubuh Tuhan? Tubuh Tuhan. Ketika engkau terima hosti istrimu, imam bilang bagaimana? Roti Kristus atau tubuh Tuhan? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh dan darah Tuhan atau tanpa mengakui tubuh Tuhan? Ayat yang barusan dibaca. Tubuh Tuhan. Makanya ketika terima hosti, engkau dengar imam mengatakan kepada Tubuh lagi Kristus. membagi tubuh Kristus, oke? Ya, Karena betul. siapa yang makan dan minum tanpa mengakui Tubuh Kristus. tubuh Kristus, dia mendatangkan malapetaka untuk dirinya. Ini alasan biblis. Ya. Terus yang di bagian lain Romo, ini minta maaf, itu yang pas ketika fragmen perjamuan terakhir itu, ketika Tuhan Yesus dengan perkataan langsung kepada murid-muridnya itu, kan menyuruh kita untuk makan dan minum. Makan Tapi dari engkau tubuh. tadi mengerti ayat-ayat tadi tentang persekutuan. Saya mengerti. Saya mengerti. Jocelyn, dalam misa yang sedikit orang, kami selalu membagi dalam dua rupa. Oh, siap. Terima. Tidak pernah, iya. Bayangkan saya omong tentang misa dengan ribuan orang, bagaimana engkau sendiri? Iya. Siap. Terima. Tangkap. Oke. Oke. Kalau Oke, macam sekarang, terima saya mau tanya juga Protestan. Iya. Engkau ikut perjamuan malam mereka? Iya. Pertanyaan jujur. Yesus pakai piala atau pakai gelas plastik? Iya. Engkau bisa mengerti toh? Engkau bisa mengerti. Iya, saya mengerti. Ya, saya tangkap. Siap. Oke, terima Kalau kasih. kita mau bongkar semua. Kalau begitu Yesus pakai botol plastik kapan itu? Bertobat Jaslin, bertobat dari Protestan. Berat. Iya, saya tangkap. Pulang ke rumah. Saya tangkap ya. Santai. Yuk Jocelyn lagi belajar karena istrinya. Botol moke. Ya, No, ngata tulis ya botol moke ya. Moke. Il orang obat, Pak. Botir ya. Anjir botir. Moke merah ya. Anjir. Oke, jadi ayat tadi sudah sangat jelas ya. Barang siapa makan Siap. dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus. Jadi engkau terima hosti dan imam mengatakan tubuh Kristus. Jadi di dalam 1 Korintus 10 ayat 17, kita ini adalah satu tubuh dan kita semua menerima Betul. dari roti yang Sama. satu. Oke. Jadi sebenarnya sudah ada pendasaran biblis di sana, oke? Ya, muchas gracias. Satu lagi Romo, izin saya Yo, tanya terus silakan. ini. Ini Silakan. kan kemarin kan ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha tuh. Adil ada. Kemudian kan kita ini kan dibagi sama RT tuh daging korban tuh. Saya bingung, saya bilang sama istri, saya bilang, Mama kayaknya jangan makan deh. Ini kan artinya diupacarakan secara Muslim, terus dibagiin kebetulan kita ini kan umat Kristus nih. Jadi saya takut kalau makan salah-salah lagi. Menurut Romo Cafe kan baik. Menurut Ya kan saya Pak, menurut Romo itu makan atau tidak? Ya, makan saja. Yesus bilang yang saya katakan halal, kamu jangan bilang katakan haram. Kisah para Rasul 10 ayat 13 Oke. sampai 15 dulu. Kita baca dulu. Nanti sambungkan ke Kolose 2 ayat 16, 14 16. Tapi bantu dulu Mio. Kisah 10 ayat 13 15.
Kisah Para Rasul 10 ayat 13 sampai 15. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Namun Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis." Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Lanjut sampai 15. Itu 15, Romo. Oh ya, yang ketiga kali, lanjut sedikit. Sudah ketiga kali ya? Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Nong, Oh. Yesus bilang, Siap. yang saya katakan Siap. halal, kamu jangan bilang haram, oke? Oke, siap. Oke, Ya. mereka bunuh apa itu? Sapi, Sapi muat. kambing. Sapi muat. Oke, Kolose 2:16. Mulai dari 2:16. Romo, hafal holi Romo. Tidak hafal kok kamu nih. Hanya bikin Saingan paksa orang bongkar. Saingan sakit naik ini. Hah? Karena itu, Saingan sakit naik. Apa itu Karena sakit itu, naik? Sakit naik itu apologet Kau Muslim. jangan yang bandingkan saya dengan hebat sekali. pendeta. Pendeta baca satu ayat selesai ya. Engkau Sakit naik ya goan muat. Oh, dia bilang saya hancur. Oke. Sakit naik itu Kolose Muslim. 2 ayat Sakit naik 16. Karena itu Paman, Zakir naik itu udah nggak naik lagi, Paman. Udah turun dia, namanya Zakir turun sekarang. dia putus sama Romo Cafe, dia putus jauh. Karena itu, Kolose jangan 2 biarkan 16. orang menghakimi. Kolose 2 ayat 16. Karena itu, jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Lanjut. Iya. Jangan biarkan Lanjut. kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedangkan ia Ayat 20. Langsung 20. apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini lanjut. Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya Semuanya. itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. 23-nya tutup dengan itu. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Selesai. Yang saya katakan halal, kamu jangan bilang haram Iya, iya. Kamu jangan repot yang orang bilang jangan makan ini, jangan minum ini, jangan sentuh ini, jangan cicip ini. Itu aturan-aturan duniawi. Itu kelihatannya baik. Bilang. Oke? Amin, amin. Engkau jangan keliru dengan praktik yang dibuat oleh orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu. Oke? Iya, 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 iya.
Itu jangan sampai mereka pakai pendasaran di mana orang-orang yang punya kuil-kuil Yunani, penyembahan berhala, mereka masuk Kristen. Tetapi mereka tidak mau meninggalkan pemujaan, penyembahan kepada berhala-berhala. Karena itu Paulus bilang begini, Petrus bilang begini, kami tidak menekankan aturan sunat untuk kalian. Kamu tidak bisa dibebankan, tetapi kamu harus hindari ini. Karena mereka datang dari penyembahan berhala dan masuk Kristen. Itu sangat berbeda yang ada di dalam kekristenan. Oke, contohnya. Kisah 15 ayat 28, 29. Wush, sadis Romo nih. Romo Makanya saya suka tuh bapak-bapak pendeta naik ke sini dan bongkar ayat. Jangan atominen. Ngomong ayat dengan ayat. Gitu. mantap. Mantap sekali. Kalau engkau kenal pendeta satu yang Esra Foru, Deki, Ngadas, kalau mereka mau debat, kau kasih tahu Jangan Kak, tidak enak itu. Jangan, saya mau kalau berani bongkar semua. Datangkan mereka, kita bongkar. Apakah mereka tahu kitab suci atau hanya curi ayat? Oke, itu saya mau tes dulu mereka. Oke, bantu dulu. Kisah 15 ayat 28 29. Ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian. Salam. Ya, Oke. ya, Jadi Romo. Petrus bilang begini, jadi kamu sudah dari Yunani nih, penyembahan berhala kalian, kamu masuk ke Kristenan, tetapi kamu menjalankan kembali praktek-praktek yang ada di berhala-berhalamu dulu itu. Kalau kamu sudah jadi Kristen, kamu harus tinggalkan itu. Ini yang dimaksudkan oleh Petrus ketika hasil dari konsili Yerusalem itu. Tidak bisa dipakai ayat ini untuk menerapkan dalam segala hal. Engkau bisa mengerti, Yusli? Iya, saya tangkap. Makanya Yesus bilang, yang saya katakan haram, jangan bilang kamu, yang saya katakan halal, 3 kali kepada Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 tadi, 13-15. Yang saya katakan halal. Kenapa kamu bilang haram? Karena Petrus masih menjalankan kehidupannya sebagai orang Yahudi. Tidak boleh makan darah, tidak boleh ini, tidak binatang kaki 4 babi tidak boleh makan, dan semuanya. Makanya itu, dia masih berpatokan itu. Yesus bilang, yang saya katakan halal. Jangan engkau katakan haram, Petrus. Amin. Ini dua pelai Romo. Dia bertanya, itu kan mereka kan untuk penghapus dosa. Itu bagaimana terus kita makan itu? Yang mana? Kan Muslim punya Idul Adha itu kan semacam hari kurban itu kan mereka potong kurban itu kan mengikuti Yahudi kan. Jadi, ya, tradisi Yahudi. Ya, artinya kan itu kan binatang korban kan tidak disembeli, melainkan untuk menghapus dosa. Atau jadi kita makan istilahnya itu dosanya mereka dipindah ke, sepertinya logika saya dosa mereka ke binatang sebagai pengganti dan kita makan itu. Oh, imam-imam Yahudi di dalam ritus penghapusan dosa mereka makan. Itu kan ada korban yang memang untuk imam makan, tapi ada satu yang dilepas ke padang gurun tuh. Ke padang gurun. Ya. Saya kalau terima seperti itu saya lihat makanannya. Ya. Saya tidak lihat di balik itu mereka buat apa. Oh ya, siap. Ya. Betul. Saya juga cuma terima makanannya. Ya. Terus yang ketiga, kalau saya izin tanya lagi satu kali. Ini begini, ketika menikah dengan istri dulu kan di gereja Katolik nih, Salib Suci Surabaya. Nah, ketika mau permandian, Romo Katolik di sana bilang begini, kita mengakui baptisan yang di Protestan. Iya kan Pak? Tergantung Tritunggal atau tidak baptisnya. Pasti Tritunggal dong, Romo. Tidak ada yang unisitarian, tidak? Tidak dong, Romo. Tidak mungkin. Saya karena Tritunggal, maka saya tidak masalah dengan Katolik. Oke, karena masalah.
Oke, karena Katolik tidak bisa mengkhianati apa yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam Efesus 4 ayat 5. Wah, ngeri, ngeri. Romo seperti nonton ayat, Romo. Bukan buka ayat, tapi nonton ayat, Romo. Tidak kok kamu, saya orang kecil, saya tidak tahu. Saya rasa terlalu ngeri. Dan jangan dulu, pahami dulu apa yang dikatakan Romo. Jangan bilang Siap. ngeri. Kamu Siap, paham siap. dulu nggak itu yang dikatakan Romo? Paham. Dengarkan saja dulu. Siap. Jadi Katolik tidak mengkhianati apa yang dikatakan oleh kitab suci. Oke. Kalau satu pembaptisan, Efesus maka tidak bisa ada 2-3 ayat pembaptisan. 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dan ada di dalam semua. Jocelyn, kalau seandainya Katolik baptis lagi, artinya engkau tidak dibaptis dalam rumusan Tritunggal. Itu yang untuk mereka yang unisitarian, baptis dalam nama Yesus, atau mereka membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Anak dan Roh Kudus yang adalah Yesus. Ini yang tidak bisa diterima. Karena rumusan pembaptisan itu ada 60.000, jadi kita bingung Itu rumusan yang Wanes mana. Pentakosta itu. Itu Wanes Pentakosta. Ya. Dan juga unisitarian yang only Ya. Jesus. Makanya Ya. Oke, jadi Katolik tidak bisa mengkhianati Santo Paulus kalau baptis kembali kalian. Amin. Hmm. Amin. Amin. Ya, jadi seperti itu. Tanya Jadi semua, kau tanya semua. saya bertanya-tanya, tapi Romo nonton ayat saya tidak bisa macam-macam. Sudah. Saya tidak bisa buat apa-apa. Kau Rehiba. tanya lagi. Ibu mau tanya apa? Terserah ibu mau tanya apa. Oh, mau tanya. Besok mungkin dia akan kesaksian di Romo punya acara besok karena kami mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa, mulai dari pernikahan sampai kepada melahirkan. Jadi Oke. itu nanti besok. Oke. Tapi kalau mama mau tanya silakan. Mama Engkau tanya silakan. korek semua yang engkau masih ragu tentang Katolik itu. Kau bongkar semua, tidak apa. Oke, baik. Yes. Saya sebetulnya banyak sekali, cuma kan kesian yang lain juga mau naik, mungkin saya sungkan. Teman-teman di sini mengerti. Teman-teman yang lain mau tanya atau kita kasih ke Jocelyn yang Protestan ini? Kita kasih semua ya. Malam ini buat Justin, VIP. VIP. Khusus. Alang engkau salami dulu lakabu. Maaf. Loro engkau salami lakabu. Ya, Safe Romo. Oh ya, dari mana Laka? Ini pasti orang-orang kalau tidak Timor ini pasti Larantuka nih. Ya, dari Larantuka Romo. Romo. Laka di mana nih Larantuka nih? Saya dari Flores Timur, tidak kesukupan Larantuka. Kita Paroki Hokeng. Oh, Ratus masalah. Oke. Oh, oke itu. Gena ga. Nah, balik lagi ya. Kembali lagi. Ya Romo, ya. Baik. Malam baik. Malam baik. Gereja pemalas Selamat malam. Baik. Untuk masih di Boru kah atau di Kalimantan atau di mana Ya, nih? masih kita posisi ada di Boru. Romo, ya. Ya begitu Ini saya punya teman novis ku dulu orang Boru. Aduh, siapa ya nama satu teman. Sampai Ledalero. Dia novis Nenuk dulu. Dia keluar dari Ledalero dulu tahun. Tapi kehilangan kami di keuskupan Larantuka yang ada di Prokokeng, dan kehilangan Tuhan punya ini dari meninggalnya Romo Gusti sama dengan Romo ini. Ya. Iya, waktu kita doakan Hokeng karena letusan itu, lalu SSPS harus tutup mereka punya biara, tutup mereka punya sekolah. Kesian juga ya. Suster ada yang meninggal satu. Ya benar saja. Oke, jadi kita Noe, kita dengar dulu Jusli ya. Setelah itu nanti kita Kano. Oke, Jusli. Ya. Tapi
minta kita karena kita umat di Keuskupan Larantuka dan Caritas punya bantuan untuk umat kita, mayoritas kita di sini, maka Keuskupan Oh ya, di Caritas Internasional dan juga banyak yang ke sana ya. Teman-teman juga yang ikut TikTok ini kadang mereka juga dulu kita kumpul-kumpul dan kita bantu juga. Saya punya adik di SSPS Kewa Pantai di situ. Dia ekonom di situ, makanya dia selalu turun gunung ke sana. Dia turun sampai ke tempat-tempat pengungsian. Jadi Oke. Noe, kita dengar dulu Om Jusli ya. Setelah itu kita kenal. Yuk. Ya, Romo. Jusli. Sorry. Romo suara bagus tadi saya dengar. Terima kasih banyak. Suara paling parah. Saya kebetulan 4 Juli nanti bantu Frater Lero untuk konser di Surabaya bersama dengan Pater Emanvero. Emanvero, oke. Ya. Oke, saya mau tanya promosi. Ya, saya juga ada di dalam situ tuh. Woi, mantap. Nah, jadi begini Romo, waktu suatu saat saya ikut rekoleksinya orang Katolik di Batu Malang. Kemudian waktu itu yang buat rekoleksi Romo Genti itu Fikjennya Karmel se-Indonesia Timur. Waktu itu ketika dia mengadakan Ekaristi, lalu dia berpaling ke saya, lalu dia bilang, Darwin, di Protestan tidak ada yang kayak begini. Protestan itu hanya mengenang saja, untuk disuruh mengenang dan mereka mengenang saja. Kalau kita Katolik ini sebagai kita melihat transsubstansial ya, sebagai tubuh Kristus, dan kita makan benar-benar kita makan tubuh Kristus. Nah itu yang saya agak bingung waktu itu. Saya bilang di teman yang Katolik, teman, kalau kita baca Alkitab tuh Tuhan Yesus bilang perbuatlah ini untuk mengenang akan daku. Jadi, oke, cukup. Saya sudah ketahui. Ya, ini. Protestan selalu ini karena harus bongkar kitab suci, oke? Iya. Harus bongkar. Di sini mungkin ada Sofi di bawah. Sofi panggilan 1 2. Kalau ada Sofi bisa naik ya ke Sofi. Oke. Persoalan kalian memahami kata mengenang, oke? Mengingat. Iya. Oke. Kita kunci di kata itu. Bantu dulu Man. Engkau bantu. Kita ambil dari 2. Ambil dari Paulus dan juga ambil dari Injil, oke? Apa kata Paulus di 1 Korintus 11 ayat 24. Korintus. Mau buka Korintus. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Oke, kalian selalu dikatakan, oh itu sebagai peringatan, itu sebagai kenangan, oke? Oke, kita sandingkan ke Injil, Lukas 22 ayat 19. Kata yang kalian pakai sebagai peringatan kenangan itu kata kunci. Ya. Kata yang di sana kamu tidak pernah dijelaskan. Oke. Ya, Romo. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ada Pater SVD nih, Unberek. Mau naik kah? Kau naik kah? Ini ini. Kalau Pater, engkau mau naik silakan. Oke. Garis bawahi kata peringatan sebagai kata kenangan. Yang kalian ingat bahwa kenangan di sini kamu Protestantisme selalu menafsirkan sebagai itu lakukan itu hanya sebagai sebuah kenangan.
kenangan. Mengenang, Tetapi mengenang ya. mengenang, hanya mengenang atau hanya memperingati atau hanya mengenang. Iya, ya. Jocelyn, itu kata kunci. Itu kata di dalam Yunani namanya anamnesis. Di dalam Anamnesis. Ibrani namanya askara. Askara. Itu kata peringatan itu diambil dari yang di dalam Lukas tadi 22:19 atau di dalam 1 Korintus tadi 11 ayat 24 itu diambil dari bilangan 10-10. Bilangan 10-10. Mau bilangan 10-10. Coba kalau buka bilangan 10-10. Un, engkau di mana, Un? Ini sebuah adegan. Sot kali engkau yang bawa tema kayak Un eh. Perlu dibacakan Romo bilangan? Ya harus dibacakan. Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu Tahan dulu. dan kurban pada saat kamu mempersembahkan kurban bakaranmu dan kurban ada dua itu. dan kurban-kurban keselamatanmu, Supaya maksudnya supaya kamu ingat di hadapan Allahmu, Akulah Bahwa- Tuhan Allahmu. supaya kamu ingat. Jusli, kata kunci, supaya kamu ingat Ya. di hadapan Allah bahwa akulah Tuhan Tuhan Allahmu. Ketika Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikan kepada para rasul dan mengatakan, inilah tubuhku, makanlah, lakukanlah ini sebagai askarah akan daku. Lakukanlah ini supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Maka dia harus benar-benar. Dan yang merayakan askara itu ayat 8-nya, man. Tidak boleh orang lain. Ada buka bilangan 10-10. Tadi bilangan Sekarang- 10-10 mau. Sekarang ayat 8-nya. Yang harus yang Bilangan- merayakan askara itu siapa? Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Harun, para imam. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Jocelyn, askara atau anamnesis atau peringatan itu harus dirayakan oleh seorang Imam, Imam Harun. Anak-anak Harun. iya, imam, anak-anak Harun, imam-imam. Imam. Karena oke, jadi kalau Yesus bilang lakukanlah ini sebagai peringatan, engkau ganti kata peringatan itu dengan askara, maka lakukanlah ini sebagai askara akan daku bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Amin. Dan yang merayakan askara atau anamnesis itu hanya imam tertabis. Ya. Ya. Makanya Protestan tidak ada imam tertabis, maka di sini ditafsirkan sebagai simbol kenangan saja. Ternyata kata yang diperingatan, kata ingat, diingatkan atau kata anamnesis atau kata askara itu adalah kata kunci. Supaya kamu diingatkan kalimat berikutnya, akulah Tuhan Allah. Maka dia bilang, inilah tubuhku. Inilah aku di sini. Kalau di dalam bahasa Ibrani, nanti saya kirim kalau filenya, Ekaristi dalam perjanjian baru, itu Ibrani dan Aramik jelaskan bahwa di sini adalah aku sendiri. Makanya askara anamnesis di situ, akulah Tuhan Allahmu. Maka tidak bisa kenangan sebagai simbol, tidak bisa karena di sana dikatakan askara supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yang di sini adalah di sini akulah sendiri.
Kamu tidak pernah dijelaskan seperti ini kan dalam teologi biblis kan, kamu tidak pernah dijelaskan di sini di Protestan kan? Kamu dijelaskan, oh itu hanya peringatan, itu hanya mengenangkan. Betul Romo. Ternyata itu kata kuncinya untuk dijelaskan. Karena itu kurban untuk Keselamatan. keselamatan. Ingat, Paulus merayakan Ekaristi untuk keselamatan. Kisah 27 ayat 33-35. Kunci di sini. Kurban itu bukan untuk kenyang, ini untuk keselamatan. Jadi kalau engkau makan simbol, maka engkau makan simbol keselamatan, bukan keselamatan itu sendiri. Ternyata Paulus merayakan Ekaristi dan memecah-mecahkan itu makanan untuk keselamatan, bukan simbol. Makan sungguh-sungguh. Dan ingat, 14 hari mereka menantikan imam untuk merayakan Ekaristi, menantikan Paulus untuk merayakan Ekaristi. Karena tidak ada imam, maka 14 hari mereka tidak rayakan Ekaristi. Kisah 28, 27, Kisah 27 ayat 33-35. 27 ayat 33-35. Menjelang fajar, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tahan. Tidak seorang pun Makanan itu perlu untuk apa? Contoh saya mau tanya nih, saudaraku Jusli, engkau 14 hari tidak makan. Kebutuhan dasarmu adalah makan untuk selamat atau makan untuk kenyang? Makan untuk kenyang, untuk hidup. Untuk hidup. Oke, sekarang Paulus bilang, sudah 14 hari kamu tidak makan. Oke? Kamu tidak makan. Karena ingat bahwa mereka terombang-ambing kan oleh kapal dan semuanya di situ, karam dan semua itu. 14 hari loh mereka tidak rayakan Ekaristi. Makanya Paulus bilang, sudah 14 hari kamu tidak makan. Aku menasihati kamu, makanlah dahulu. Kalau seandainya 14 hari tidak makan, berarti makan untuk kenyang di situ. Tetapi Paulus bilang begini, hal itu penting untuk keselamatanmu. Kenapa kita tahu untuk keselamatan? Bagian berikutnya, tidak. Nio, Ya, Romo. baca kembali tadi. Menjelang Tadi tidak- fajar, Oke, menjelang fajar. Oke. menjelang fajar, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Oke, Karena kita itu belum aku tahu. menasihati. Kita belum tahu. Kalau seorang engkau bertahan makan 14 hari tidak makan, Jusli, Tidak bisa, sulit. tidak bisa. Berarti kebutuhan mendasarmu adalah makan untuk kenyang toh, supaya jangan mati toh. Ya, betul. Nah, sekarang kita ayat berikutnya penting, tapi makanan ini bukan untuk kenyang, tetapi untuk apa? Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Titik. Untuk keselamatanmu. Tanda bahwa makanan ini untuk keselamatanmu. Bagian berikutnya. Tidak Orang Tidak pun seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. tahan dulu. Jusli, kalau engkau tidak makan, engkau pun rambut akan jatuh? ya. Tidak, kalau engkau tidak makan, lapar, sudah berhari-hari, Oh, kau punya tidak, rambut jatuh tidak. atau tidak jatuh? Atau kau mati? Tidak. Rambut tidak tidak jatuh. jatuh. Tidak jatuh. Tetapi ini metaforis penting sekali. Ini makanan Ya, untuk ya. keselamatan. Ya. Kenapa? Tidak sehelai rambutmu akan kehilangan dari kepalamu. Karena ini makanan untuk keselamatan. 35, apa yang dibuat oleh Paulus? Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Apa yang dibuat oleh Yesus dalam malam perjamuan terakhir? Mengambil roti, Mengucap syukur, kemudian mengucap syukur. Paulus merayakan seperti yang dirayakan oleh Yesus.
Ya. Tapi makanan Ya. ini untuk keselamatan. Makanya karena untuk keselamatan ingat roti itu Yohanes 6 ayat 50. Apa yang dimakan untuk keselamatan? Wih, Romo ngeri sekali. Kenapa ngari lah? Tidak ngari lah. Yang kau ini. Ngeri sekali. Apa intertekstualnya luar biasa sekali, Romo. Sorry. Tidak. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Lanjut. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Ingat, kunci kata itu Jusli. Roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia adalah Dagingku. dan dagingku adalah apa ayat 55? Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Jusli, engkau mau ada dengan dia? Ayat 56. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mau dapat hidup? Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ataukah engkau mau seperti ayat 66? Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ketika Yesus omong tentang Ekaristi, tentang tubuhnya sungguh-sungguh daging, banyak orang yang meninggalkan dia. Jangan Jocelyn. Ekaristi membuat kau selamat. Tetapi orang tidak mau makan untuk selamat. Oke. Satu saat pas dulu masih kami pacaran dan kemudian waktu itu ada semacam KKR Katolik. Lalu pas Ekaristi saya bilang begini, saya ikut makan apa ini? Dia bilang jangan, karena kamu bukan Katolik. Saya bilang saya juga mengaku tubuh Kristus, bahwa tubuh Kristus yang menyelamatkan saya. Saya kan boleh makan karena saya kan percaya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau itu kau melarang saya kan bagaimana? Waktu masih pacaran. Dia bilang jangan, kau bukan Katolik. Saya bilang Katolik itu universal. Kalau saya mengaku bahwa tubuh Kristus ini yang menyelamatkan saya, kenapa saya tidak boleh makan? Oke. Itu lalu dia bilang. Oke, dia bilang bagaimana? Dia bilang jangan, kau bukan Katolik, belum dibaptis secara Katolik. Dia punya alasan benar. Kenapa? Karena berbahaya sekali. Ya, Romo. Karena ada dua alasan. Barang siapa tidak layak makan tubuh Tuhan, makan cawan Tuhan, minum cawan Tuhan dan roti Tuhan, dia berdosa kepada tubuh dan darah. 1 Korintus 11:27. 1 Korintus 12. Karena yang makan itu benar-benar bukan simbol. Maka di situ istrimu larang, pacaran waktu itu larang. Karena untuk makan engkau harus benar-benar mengakui bahwa itu tubuh dan darah, bukan simbol, bukan kenangan. Kenapa? Karena Mio, tapi saya 1 Korintus mengaku, Romo, saya percaya. Dan engkau supaya engkau percaya, engkau harus tahu bahwa Ekaristi hanya bisa dirayakan oleh seorang imam. Askara tadi dirayakan oleh seorang imam. Iya. 1 Korintus 12 engkau percaya. Tapi bagaimana engkau Protestan menganggap itu sebagai sebuah simbol kenangan. Lalu sekarang engkau percaya, tetapi engkau merayakannya di sana sebagai simbol. Ini jadi persoalan.
Oh begitu Romo ya. Karena itu 1 Korintus 11:27 omong bagaimana? Jadi Jadi, barang siapa ya, siapa terus. saja yang dengan tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apakah engkau waktu itu engkau berpikir engkau layak? Romo, justru saya berpikir saya tidak layak, makanya saya percaya Tuhan yang saja yang melayakkan saya. Jadi Tapi ayat kita ini- semua kan ya, Ya, tapi ayat ini omong tentang apa? Baca kembali. dengan cara yang tidak layak. Dengan cara yang tidak layak, engkau berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29-nya. Ada konsekuensi. Justly. Engkau tidak layak tapi engkau terima. Engkau berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua, engkau tidak mengimani tapi engkau terima. Itu ayat 30-nya konsekuensinya keras. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Wah, Karena itu adalah sungguh-sungguh dan engkau tidak layak dan engkau terima. Berarti engkau punya rumah kotor baru engkau terima Yesus di sana. Contoh kecil. Dan engkau bilang, itu hanya kenangan. Lalu kau terima. Maka ayat 30 adalah konsekuensinya. Sebab itu banyak yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit mati. iya. Begitu Joseph. Iya. Iya, Romo. Tapi Romo, saya kan sudah dibaptis, Romo. Tidak. Philips P. Manik, itu konteks ayatnya Paulus mau karena orang-orang nggak sopan Romo. Bukan, saudaraku. Paulus di dalam bab 11 itu, Philips supaya engkau tahu konteks, ada 3 perbedaan. Orang Yahudi merayakan orang Yahudi merayakan dari ayat 1 sampai dengan 16. Ayat 17 sampai dengan 22, orang yang menamakan diri Kristen tetapi merayakan perjamuan suka-suka. Dan Ekaristi itu harus dirayakan sesuai dengan yang dikatakan Paulus dari ayat 23-nya. Yang saya teruskan kepada kamu, itulah yang saya terima dari Tuhan. Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan yang diterima dari Tuhan. Jadi Civic, Manik, engkau hati-hati belajar baik-baik supaya engkau tahu. Bukan karena tidak sopan dan tidak. Di situ bab 3, bab 11 itu Paulus membuat 3 perbedaan antara orang Yahudi punya ibadat, orang yang menamakan diri Kristen tetapi ibadat suka-suka, yang buat suka-suka sebagai peringatan suka-suka, ayat 17 sampai dengan 22, dan Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan ayat 23. Ini jawaban untuk Philip C. Manik supaya bisa mengerti. Okay. Kisah para Rasul berapa mau? Tidak, yang sama, 1 Korintus tadi. Oh, 11:23. Berarti saya jelaskan kembali. 1 Korintus 11 ayat 23 dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, perayaan orang Yahudi 1 sampai dengan 15, 16. Lalu, perayaan kedua yang orang bilang namakan perjamuan kudus, orang yang sudah kenal Kristus tetapi buat suka-suka, itu 17 sampai dengan 22. Dan yang ketiga, perayaan Ekaristi orang Kristen harus dirayakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang Paulus terima dari Tuhan. Oke, itu ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Jocelyn, engkau sudah mengerti bahwa Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan yang Yesus lakukan pada malam
Tetapkan. Tetapkan ya. Ini penting sekali. Jadi itu untuk jawaban untuk Philip Simanik. Engkau harus baca konteks seluruh 1 Korintus 11. Jadi jangan bilang, oh itu karena mereka nggak sopan. Tidak. Di situ Paulus membedakan 3 perayaan. Orang Yahudi punya, orang yang namanya Kristen tetapi buat perjamuan kudus main-main. Contohnya nih, yang sudah Kristen tetapi buat perjamuan kudus main-main itu ada di ayat 17 sampai dengan 22. Engkau baca dulu. Supaya bisa membedakan mana Kristen sejati. Supaya ada perpecahan. Dan bagaimana merayakan Ekaristi supaya kamu tahu bahwa kamu tuh Kristen sejati atau tidak. Baca baik-baik Philip itu ayat yang tulis di bawah tadi. Baca ayat 17 sampai dengan 22. Mio. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai gereja, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Oke. Apabila kamu berkumpul, Supaya ada perpecahan bagaimana merayakan Ekaristi, perjamuan itu. Supaya tahu yang nyata, yang sesungguhnya Ekaristi harus dirayakan itu seperti apa. Oke, lanjut. apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah Lanjut. kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina gereja Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Oke. Jusli dan Philip yang di bawah yang type itu, kita harus buat membedakan. Ini penting sekali karena Paulus bilang untuk mau tahu Ekaristi yang sesungguhnya harus dirayakan, harus ada perpecahan di antara kami. Supaya tahu bagaimana Ekaristi harus dirayakan. Maka ayat 23 itu dia bilang begini, Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kuteruskan kepada kalian, yaitu yang kuterima dari Tuhan. Jadi Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan Kristus yang mengatakannya. Itu yang kita namakan Kamis Putih dan di dalam Pekan Suci itu sebagai institusional Ekaristi. Bagaimana Yesus menginstitusikan Ekaristi itu. Jadi ini bukan main-main ya, justru. Itu Paulus sendiri memberikan perbedaan antara perjamuan kudus yang orang buat di sana pakai roti-roti seperti itu untuk kenyang dan lain sebagainya. Dengan yang Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan askara. Ada imam yang merayakannya. Ada iman yang mengorbankannya. Sampai kapan? Sampai dia datang lagi. Ayat 26. Pengorbanan itu harus dilakukan sampai dia datang lagi. Ayat 26. Nih, mana? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai kapan? Sampai Kristus datang. Oke, ada yang tanya mati-matian hosti dan semuanya. Iya, Katolik punya bisa tanpa ragi dan bisa beragi. Ya, Romo di 26 ini kan ditegaskan lagi, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, berarti kan dua yang dilakukan. Iya, benar. Makanya ayat 29 itu penting sekali. Barang siapa makan tubuh dan minum darah tanpa mengakui tubuh Kristus. Oke? Oh ya, oke. Engkau bagaimana? Engkau mati di satu ayat sebagaimana nanti? Betul. Romo nonton ayat sih, saya setengah mati. Bongkar bangkir terus. Ekopos, engkau tunjukkan bahwa hosti
di dalam perjanjian baru harus beragi dan tanpa beragi. Makanya Katolik Ortodoks mati-matian beragi, dan Katolik bilang bisa beragi, bisa tidak beragi. Ya, saya pernah juga ikuti gereja Ortodoks begitu, mereka begitu seperti itu. Ya, kalau engkau ambil dari mati-matian konsep ini Ortodoks, ya saya mau bilang apa? Ya, Katolik tidak pernah ketika Katolik tidak pernah mengatakan bahwa itu harus beragi dan itu harus tidak beragi. Dua-duanya bisa. Iya. Oke. Jadi engkau puas dengan jawaban Katolik, ya urusan kalian. Waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat itu Orang Yahudi. pertama, ya orang Yahudi bertobat itu, kemudian itu dikatakan pengikut Kristus atau Kristen. Nah pada waktu itu mereka buat perjamuannya bagaimana perjamuannya? Pemecahan roti seperti yang Yesus rayakan. Yang kuterima dari Tuhan itulah yang kuteruskan kepadamu, yaitu pada malam perjamuan terakhir ini. Yesus mengambil roti mengucap syukur. Makanya Ekaristi harus sesuai dengan itu. Makanya di dalam in persona Kristi. Di dalam pribadinya Kristus yang merayakan. Dan itu alasan kenapa tidak bisa pendeta perempuan. Karena di dalam Ekaristi in persona Kristi yang merayakan, kalau seandainya kita membuka peluang untuk perempuan, maka di situ bukan in persona Kristi yang merayakan. Iya, iya. Dan itu adalah pernikahan anak domba Ekaristi itu, oke? Jadi Kristus laki-laki, dia menikahi gereja perkawinan anak domba yang adalah feminin. Gereja itu feminin, ya. Iya, iya, gereja feminim. Kalau seandainya itu pendeta perempuan melakukan itu in persona Kristi, artinya Kristus itu perempuan. Iya, iya. Bagaimana perempuan menikahi perkawinan anak domba dalam Ekaristi, dia menikahi gereja yang adalah perempuan. Jadi perempuan menikahi perempuan. Ya, itu saya setuju. Oke. Nah, tapi Romo izin, dulu waktu kita masih kecil mungkin ya, itu biasanya yang membagi hosti kan biasanya selalu Romo atau pater atau pastor. Nah sekarang kan ada AI atau suster. Nah itu saya juga bingung itu. Itu Sampai keputusan pastoral. Itu keputusan namanya sudah distribusi komuni. Itu tergantung. Ya, sampai Ya, itu tergantung juga. Itu juga tergantung keputusan ordinanis wilayah uskup. Karena secara pastoral, engkau bagi imam sendiri untuk 5.000 orang, kasihan toh, Yusli. Iya, ya. Itu lebih kepada keputusan pastoral. Dan ministerial ini, mereka harus disiapkan, punya sekolah tersendiri, dan mereka harus disahkan oleh uskup. Ya. Bukan angkat main-main, oke? Enggak bisa mengerti. Ya. Ya, ada pembekalannya Romo ya, dan dan dapat keputusan dari Bapak Uskup. Dari Bapak Uskup. Kalau di Jawa namanya prodiakon. Di NTT belum kuat ya. NTT masih sedikit tradisional. Iya, betul. Di Jawa ada beberapa istilah Romo. Ada prodiakon, ada asisten imam, ada pelayan luar biasa Romo. Iya, yang kalau di sini kami namanya pelayan luar biasa, ministro extraordinario. Karena untuk tugas sama kedua, berarti Romo. membagi komuni, dan yang kedua ketika banyak orang sakit di rumah-rumah dan kita hanya satu imam, mereka membantu mendistribusikan komuni ke orang-orang sakit di rumah-rumah. Iya, sama Mo. Begitu. Berapa? Awas, udah punya bapaknya. Romo Cafe sudah jam 1, saya izin istirahat dulu Mo. Oh ya, saya juga ya. Saya tadi mau naik, saya karena lihat Yusli jadi biar saya bertahan sampai jam 1. Oke. Romo Pak mungkin Gawa, minta satu. muchas gracias. Muchas Oke, gracias. gracias. De nada. Oke, a la orden. Oke. Ya. Yo. Ya, halo. Baik, terima kasih Romo Cafe, terima kasih Romo semua Cafe, paman-paman paman-paman semuanya. berkatnya. Terima kasih. Berkat Ya, dalam. selamat istirahat. Ya. Paman Oh Nolang, ya, salam Paman. Kun Sepo, Ya, terima kasih masih. semuanya. Mantap. Terima kasih banyak Romo untuk pembelajaran hari ini.